Hai sobat semua, apa kabar sobat? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Joker Folly a Dogs yang dirilis tahun 2024. Film ini adalah lanjutan dari film Joker sebelumnya, dibintangi oleh Joaquin Phoenix dan Lady Gaga. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Eits, seperti biasa, kita intro dulu. 2 tahun setelah membunuh 6 orang di film pertamanya, si Joker yang memiliki nama asli Arthur Fleck dikurung di lapas Arkham, sebuah lapas untuk orang-orang dengan indikasi sakit jiwa. Pada suatu hari, di saat Arthur akan menemui pengacaranya, Arthur melewati ruang paduan suara di mana para tahanan sedang mendapat terapi musik. Seorang tahanan wanita kemudian keluar dan memanggil Arthur dengan tatapan yang aneh. Dia memperagakan gerakan menembak. Arthur pun terkejut. Gerakan itu sama persis yang dilakukan oleh Sophie di film pertamanya. Bedanya, dulu Sophie melakukan gerakan itu hanya ada di dalam imajinasi Arthur saja. Namun kali ini, wanita aneh itu benar-benar melakukannya. Arthur kemudian menemui pengacaranya yang bernama Mary. Mary membawa seorang psikiater yang bernama Dr. Betty. Mary yakin kalau Arthur memiliki kepribadian ganda. Menurutnya Arthur bukanlah orang jahat. Namun, ada kepribadian lain di dalam diri Arthur yang bernama Joker yang melakukan kejahatan. Jika Arthur terbukti mengidap kepribadian ganda itu, artinya Arthur tidak bersalah. Mary akan membantu Arthur agar bisa bebas dan menjalani pengobatan di rumah sakit sungguhan. Dr. Betty juga berpikiran kalau Arthur mengalami kepribadian ganda akibat masa kecil Arthur yang penuh dengan kekerasan fisik dan mental yang sangat parah. Dr. Betty mencoba bertanya tentang kejadian pembunuhan di stasiun bawah tanah. Betty bertanya, apakah para korban membangkitkan ingatan masa lalu Arthur yang menyakitkan sehingga Arthur membunuh mereka? Namun Arthur hanya diam saja. Betty kemudian bertanya kejadian di saat Arthur membunuh seorang presenter murai di acara televisi. Arthur menjawab, hal yang paling dia ingat adalah musik yang diputar di acara itu. Malam itu Arthur memakai kostum Joker dan menari-nari dengan iringan musik itu. Arthur sangat menyukai musik itu. Betty lalu berkata kalau dia ingin mengobrol dengan Joker yang ada di dalam diri Arthur. Namun, tiba-tiba Arthur hanya diam saja. Arthur seperti tidak mau mengeluarkan sisi Jokernya itu lagi. Hari-hari berikutnya, Arthur menjalani kehidupan seperti biasa. Setiap hari dia harus meminum obat yang diberikan oleh lapas. Karena dia sudah berkelakuan sangat baik, Arthur akhirnya didaftarkan ke kelompok paduan suara. Di sana dia bertemu dengan wanita yang memanggilnya kemarin. Wanita itu bernama Lee. Mereka berdua pun mengobrol. Lee mengaku kalau dia sangat mengidolakan Arthur sebagai Joker sejak pertama kali dia melihat Arthur melakukan aksinya di televisi. Arthur pun bertanya, bagaimana Lee bisa masuk ke dalam lapas ini? Lee menjawab kalau dia ada di sini akibat membakar apartemen milik orang tuanya. Lee mengaku kalau ayahnya telah meninggal dan ibunya selalu menyiksanya sejak kecil. Mendengar hal itu, Arthur pun memberitahu kalau sebenarnya orang yang dia bunuh bukanlah 5 orang, melainkan 6 orang. Selama ini tidak ada yang tahu kalau Arthur juga membunuh ibunya. Lee kemudian mengaku kalau dia tinggal di daerah yang sama dengan Arthur. Arthur pun merasa nyaman berada di dekat Lee. Karena Lee tahu apa yang dia rasakan, Arthur langsung jatuh cinta kepada Lee. Keesokan harinya, di televisi, seorang jaksa yang bernama Dan melakukan konferensi pers untuk membahas kasus Arthur. Dan timnya akan menjadi jaksa penuntut umum di kasus Arthur. Dia ingin Arthur diadili dan dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya. Para tahanan yang ada di dalam lapas menonton siaran itu dengan antusias. Sementara Arthur sendiri tidak memperdulikannya. Yang ada dalam pikiran Arthur hanyalah Lee. Arthur pun mulai berimajinasi bernyanyi-nyanyi bersama dengan Lee. Arthur kemudian menghubungi Mary untuk meminta izin berbicara dengan wartawan. Mary tentu saja melarang karena jika salah ngomong, itu bisa memberatkan hukuman Arthur.
Namun ternyata petugas lapas mengiming-imingi Arthur akan diajak menonton film dengan kelompok paduan suara jika Arthur mau diwawancarai oleh wartawan. Arthur pun langsung menerimanya agar dia bisa bertemu lagi dengan Lee. Singkat cerita, di saat sedang menonton film di dalam lapas, Arthur duduk bersebelahan dengan Lee. Lee mengajak Arthur untuk kabur karena dia bosan, namun Arthur menolak karena petugas pasti akan menghukum mereka. Lee akhirnya pergi berniat untuk merokok, namun ternyata dia malah membakar pintu piano yang ada di sana. Api pun semakin membesar, semua orang panik menyelamatkan diri. Lee langsung mengajak Arthur untuk pergi. Melihat hal itu, Arthur pun kagum dengan keberanian Lee. Arthur semakin menyukai Lee. Mereka berdua pun menari-nari di tengah kepanikan orang-orang. Pada akhirnya, mereka berdua pun kembali ditangkap oleh petugas. Arthur kemudian dimasukkan ke dalam sel khusus. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba Lee datang menemui Arthur. Lee memberi kabar kalau dia akan dikeluarkan dari lapas dengan alasan Arthur memberikan pengaruh buruk baginya. Namun Lee berjanji kalau dia akan sering menjenguk Arthur. Lee yang membawa alat rias mendandani Arthur selayaknya Joker. Lee lalu menyuruh Arthur untuk berhenti meminum obat-obatan yang diberikan oleh lapas. Mereka berdua pun bercocok tanam akibat birahi yang bergejolak. Singkat cerita, Arthur akhirnya akan melakukan wawancara dengan wartawan yang bernama Paddy. Mary memberitahu Arthur kalau kemungkinan Paddy akan menanyakan tentang kehidupan Arthur di dalam lapas ini. Mary menyuruh Arthur untuk menunjukkan sikap baik di depan kamera. Dengan begitu masyarakat akan yakin kalau sebenarnya Arthur adalah orang yang baik. Dan sisi kepribadian Arthur yang jahat yang bernama Joker itu saat ini sudah tidak ada. Arthur pun berterima kasih karena Mary selalu membantunya. Sebelum wawancara dimulai, Paddy meminta izin untuk memanggil Arthur dengan nama Joker. Namun Mary menolak dengan keras. Paddy pun mengusir Mary dari ruang wawancara. Ternyata Paddy tidak menanyakan kehidupan Arthur di lapas. Dia langsung menanyakan kejadian di saat Arthur membunuh pembawa acara murai. Arthur pun mencoba menceritakan dengan tenang apa yang menimpanya malam itu, namun Paddy selalu memojokkannya. Arthur mencoba menjelaskan kalau malam itu dia tidak bisa membedakan mana imajinasi dan mana yang nyata. Mendengar jawaban ini, Paddy semakin emosi karena menurutnya itu adalah omong kosong. Itu adalah alasan bagi kriminal ber-IQ rendah dan miskin seperti Arthur untuk membenarkan tindakannya. Tiba-tiba Arthur marah. Dia berkata kalau Paddy sama saja seperti Murai yang suka menginjak-injak orang rendahan seperti dirinya. Mereka tidak peduli dengan keadaan orang miskin seperti Arthur. Mereka tidak peduli meskipun Arthur sudah berusaha keras untuk berubah. Paddy yang ketakutan kemudian mengganti topik pembicaraan. Paddy bertanya soal hubungan Arthur dengan Lee. Bukannya menjawab, Arthur malah bernyanyi betapa bahagianya saat ini berkat Lee. Singkat cerita, sidang pengadilan kasus Arthur akhirnya digelar di luar gedung pengadilan. Ribuan orang yang mendukung Joker dan yang membenci Joker mendatangi tempat itu. Orang-orang yang membenci Joker menuntut agar Arthur langsung dijatuhi hukuman mati. Di dalam tempat sidang, Arthur terlihat santai. Dia malah melihat-lihat sekitar untuk mencari Lee. Jaksa Dan kemudian menghadirkan saksi seorang dokter kejiwaan yang bernama Dr. Liu. Dr. Liu memberikan keterangan kalau dia pernah melakukan tes kejiwaan kepada Arthur. Dia tidak menemukan adanya bukti kalau Arthur mengidap kepribadian ganda. Beberapa saat kemudian, Lee pun akhirnya datang. Fokus Arthur langsung tertuju kepada Lee. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Liu. Arthur meminta bantuan Mary untuk memindahkan tempat duduk Lee ke tempat yang lebih dekat dengannya. Namun Mary tidak mempedulikannya. Mary kemudian maju dengan meyakinkan kalau pendapat Dr. Liu salah. Menurutnya, Dr. Liu hanya mewawancarai Arthur selama 89 menit saja. Dr. Liu tidak tahu betapa menderitanya Arthur mendapatkan kekerasan fisik dan mental dari orang-orang terdekatnya sejak umur 7 tahun sampai dewasa. Mary meyakinkan kalau kepribadian Joker muncul akibat penderitaan itu untuk melindungi Arthur yang lemah. Hari berikutnya, sidang menghadirkan seorang saksi yang bernama Ken untuk maju membacakan buku diary milik Arthur. Mary sempat mengajukan keberatan karena buku itu adalah privasi, namun hakim menolak.
Di dalam buku diary itu diceritakan semua imajinasi liar Arthur. Jaksa Dan kemudian bertanya kepada saksi, apakah ada indikasi perbedaan kepribadian di dalam tulisan buku itu? Kemudian Ken menjawab kalau dia tidak menemukan perbedaannya. Tulisannya dari awal sampai akhir tetap sama. Tidak ditemukan adanya indikasi kepribadian ganda. Setelah sidang selesai, Mary pun langsung diserbu oleh wartawan. Lee kemudian datang dan memarahi Mary di depan para wartawan. Lee menyuruh Mary berhenti menuduh kalau Arthur itu sakit. Karena menurut Lee, Arthur itu sehat walafiat. Menurut Lee, Arthur menjadi Joker karena ingin membela orang-orang yang selalu ditindas, dibully, dan dilecehkan oleh orang-orang yang berkuasa. Mary kemudian menemui Arthur. Mary ingin Arthur menyuruh Lee jangan mengacaukan sidang ini lagi. Mary memberitahu kalau selama ini Lee telah membohongi Arthur. Berdasarkan informasi yang dia dapat, Lee tidak tinggal di lingkungan Arthur. Lee juga tidak pernah membakar apartemennya. Lee juga merupakan anak seorang dokter yang kaya raya. Lee sendiri merupakan mahasiswa psikologi. Dia sengaja mengabdikan diri dalam lapas Arkham. Arthur pun terkejut mendengar hal ini. Beberapa saat kemudian, Lee datang mengunjungi Arthur. Arthur kecewa karena Lee sudah membohonginya. Lee pun langsung mengaku kalau dia sengaja berbohong agar Arthur menyukainya. Selama ini, Lee sengaja masuk ke dalam lapas Arkham agar bisa bertemu dengan Arthur. Lee memberitahu kalau dia peduli pada Arthur, sementara Mary tidak. Lee pun mengatakan kalau dia sudah pindah ke apartemen Arthur dulu. Dia berencana akan tinggal dengan Arthur di sana nanti setelah Arthur keluar dari penjara. Secara mengejutkan, Lee mengaku kalau dia sedang hamil anak Arthur. Arthur pun jadi semakin mencintai Lee. Keesokan harinya, persidangan kembali digelar. Saksi yang datang kali ini adalah Dumont, tetangga Arthur. Dumont mengaku kalau dia tidak mengenal Arthur, namun Dumont mengenal dekat dengan Penny, ibu Arthur. Mary kemudian bertanya, sikap Arthur menurut pandangan Penny. Dumont pun menjawab, Penny pernah bercerita kalau ada yang tidak beres dengan Arthur. Penny menganggap Arthur anak yang gila karena selalu berimajinasi dan sering tertawa sendiri. Penny selalu berbohong kalau lelucon Arthur itu lucu, namun Arthur menganggapnya serius sehingga dia ingin menjadi badut dan komedian. Mendengar hal itu, Arthur pun teringat kepada Penny yang selalu menyiksanya sejak kecil. Penny bukanlah ibu kandungnya. Penny mengambilnya dari panti asuhan hanya untuk membohongi miliuner Thomas Wayne mengaku-ngaku kalau Arthur adalah anaknya. Padahal aslinya Arthur diambil dari panti asuhan. Arthur pun menjadi marah sehingga membangkitkan sisi gelapnya. Arthur lalu berteriak di ruang sidang kalau dia memecat Mary. Arthur tidak membutuhkan pengacara. Dia akan membela dirinya sendiri. Para pendukung Arthur pun bersorak melihat Arthur yang berani melawan orang-orang yang menindasnya. Seusai sidang, Lee menemui Arthur. Lee bangga melihat Arthur yang berani bersuara dan tidak lagi dibungkam. Di dalam lapas saat Arthur datang, para napi bersorak karena Arthur sudah berani bersuara. Meskipun akhirnya para penjaga menghajar para napi yang bersorak itu. Di persidangan selanjutnya, Arthur tidak didampingi Mary. Hakim mempersilahkan Arthur menjadi pengacara untuk membela dirinya sendiri. Arthur juga kini berpenampilan sebagai Joker. Kali ini, Jaksa Dan memanggil Gary sebagai saksi. Gary merupakan teman kerja Arthur dulu. Dia menjadi saksi atas pembunuhan Randall, teman kerja mereka. Arthur mengatakan kalau Randall adalah orang yang jahat. Selain suka membuli Arthur, Randall juga selalu membuli Gary karena bentuk tubuhnya yang cebol. Itulah sebabnya Arthur membunuh Randall karena dia sangat membenci pembuli. Lagi pula, Arthur juga tidak mencelakai Gary karena Arthur hanya mengincar orang-orang yang jahat. Namun Gary mengatakan kalau dia sangat ketakutan melihat Arthur malam itu. Dia tidak menyangka Arthur bisa melakukan hal seperti itu. Arthur pun berkata kalau Gary sama saja dengan semua orang yang selalu meremehkannya, termasuk para petugas di lapas Arkham yang selalu membuli dan menyiksa para tahanan sesuka hati. Arthur mengajak para pendukungnya itu untuk melawan semua ketidakadilan. Singkat cerita, di saat Arthur kembali ke dalam lapas, para petugas yang marah menyeret Arthur karena menyinggung sikap mereka di lapas di persidangan tadi. Arthur pun disiksa bertubi-tubi hingga tak berdaya lagi. Saat Arthur dibawa kembali ke dalam selnya, para napi berteriak membela Arthur. Salah satu napi yang bernama Ricky dengan lantang membela Arthur. Namun, para petugas itu malah menyiksa Ricky hingga tewas. Arthur yang tidak berdaya itu akhirnya sadar kalau dia tidak akan menang. Orang-orang seperti dirinya akan selalu diinjak-injak oleh orang-orang yang berkuasa. Singkat cerita,
Tibalah sidang terakhir pembacaan putusan. Hari itu Lee datang dengan berdandan seperti Joker. Namun hari itu Arthur terlihat berbeda. Dia terlihat murung. Arthur kemudian memberikan pernyataan terakhirnya. Arthur berkata kalau dia tidak bisa lagi menjadi Joker yang menginspirasi masyarakat. Arthur sadar dengan menjadi Joker pasti akan ada korban berjatuhan. Arthur mengatakan mulai sekarang tidak ada lagi yang namanya Joker. Arthur juga mengaku kalau dia telah salah membunuh 6 orang. Seharusnya dia tidak melakukan hal itu. Mendengar hal itu, para penggemar Joker pun merasa kecewa termasuk Lee. Mereka pun keluar meninggalkan ruang sidang. Hakim kemudian menyuruh ketua juri membacakan vonis untuk Arthur. Ketua juri pun memutuskan kalau Arthur bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Mendengar hal itu, tiba-tiba penyakit tertawa Arthur kambuh. Tiba-tiba terjadi ledakan hebat, memporak-porandakan tempat sidang. Beberapa saat kemudian, Arthur kembali bangkit. Dia berhasil selamat. Arthur pun berjalan keluar. Dia kemudian diselamatkan oleh 2 orang penggemar dan dimasukkan ke dalam mobil. Kedua penggemar itu memberitahu Arthur, mereka berdua berencana untuk membuat kekacauan di kota ini. Arthur yang sudah tidak ingin menjadi Joker lagi, akhirnya memutuskan untuk keluar dari mobil. Arthur berlari menuju apartemen lamanya. Dia kemudian melihat Lee di tangga. Arthur mengajak Lee untuk pergi bersama-sama, namun Lee menolak. Lee kecewa karena Arthur sudah tidak ingin menjadi Joker lagi. Lee berkata kalau selama ini dia mencintai Joker bukan Arthur. Lee kemudian pergi begitu saja. Dari belakang, petugas kepolisian datang menangkap Arthur. Singkat cerita, di dalam lapas Arkham, Arthur sedang menonton TV bersama para napi lainnya. Seorang petugas lalu memberitahu Arthur kalau ada yang datang mengunjunginya. Di saat Arthur berjalan di lorong, seorang napi muda yang bernama Jack mencegatnya. Jack mengaku kalau selama ini dia sangat mengidolakan Arthur. Tiba-tiba, Jack menusuk Arthur berkali-kali sambil melihat Arthur. Dan film pun tamat. Ending yang sangat membagongkan. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita film kali ini. Jadi buat sobat-sobat semua yang suka videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya, agar semakin semangat menghibur waktu luang sobat, dan semakin rajin untuk upload alur cerita film menarik lainnya. Bye.